gimana sih cara kita sebagai business owner gitu ya untuk mengatur tim kita ketika dalam keadaan sulit nih atau ketika lagi ada masalah-masalah nih. Nah, halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas nih tentang gimana sih cara kita sebagai business owner gitu ya untuk mengatur tim kita ketika dalam keadaan sulit nih atau ketika lagi ada masalah-masalah nih. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Ayo. Halo Coach. Apa kabar? Baik nih Coach. Coach Adit apa kabar nih Coach? Baik juga. Nah, alhamdulillah nih Coach. Coach, aku mau tanya nih Coach. Ya. Kalau misalkan kita sebagai business owner gitu ya Coach ya, gimana sih Coach caranya untuk mengatur tim kita ketika dalam menghadapi masalah nih Coach? Oke, tim kita lagi masalah nih, terus gimana gitu ya? Iya, itu gimana tuh Coach caranya? Oke, ya ini perlu dipilah-pilah ya. Jadi seorang business owner itu harus mampu menganalisa, membreakdown ya masalah yang terjadi ini gitu ya. Jadi nggak bisa langsung ngambil tindakan atau reaktif aja gitu ya. Tapi harus evaluasi atau dianalisa dulu ya, gitu ya. Kayak masalahnya masalah apa dulu nih gitu kan? Iya betul Coach. Ya nggak cari tahu penyebabnya gitu kan? Apa yang menjadi isu, apa yang menjadi permasalahan. Kalau tim itu kan permasalahannya paling ada dua ya, gitu. Masalah kemauan, masalah prestasi atau masalah kinerja atau permasalahan dari sisi attitude-nya gitu. Iya, betul. Kan gitu ya. Kalau dari masalah kinerja atau kemampuannya dia ya dilihat nih kan kinerja itu di breakdown lagi ya, semua juga masalah akhirnya ujung-ujungnya kinerja sih gitu kan. Iya, betul. Tapi kan dari kinerja itu nanti bisa di breakdown lagi apakah permasalahannya dari sisi kemampuannya atau kemauannya kan gitu ya. Iya, betul. Kalau dari kemampuannya lihat lagi kemampuannya ini apa yang menjadi akar masalah dari kemampuan sehingga dia tidak mampu gitu kan. Betul. Atau tidak mampu sehingga dia tidak mencapai kinerjanya sehingga akhirnya dianggap bermasalah. Gitu kan. Oh, dari sisi skillnya mungkin gitu ya, atau dari sisi knowledge-nya gitu dalam mengerjakan pekerjaan. Nah itu beda lagi kan ceritanya gitu ya. Kalau dari sisi knowledge ya kita harus ajarkan gitu kan, beri dia knowledge gitu kan, atau beri dia pengetahuan tentang pekerjaannya gitu ya, buat dia aware bahwa pekerjaannya itu ini, targetnya itu ini, bla 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 gitu kan. Kalau dari skillnya, oh dia karena apa? Dia belum punya skillnya tuh kurang dalam hal apa nih? Dalam hal penjualan kah? Dalam hal desain kah? Atau dalam hal apapun ya skillnya ini gitu ya? Atau mungkin skill dalam hal menghandle customer macam-macam nih gitu ya. Tergantung job desk-nya juga kan. Betul. Nah, berarti untuk menganalisa kemampuan dan kemauannya ini juga lihat dulu job desk-nya apa gitu ya. Job desk dia apa? Di bagian mana dari job desk ini yang bermasalah gitu. Ya kan? Itu Pak ceritanya gitu ya. Sehingga nanti bisa tahu perbaikannya apa gitu. Atau apa yang harus diimprove gitu ya. Karena beda-beda nih nanti yang saya akan jelaskan prosesnya gitu ya. Itu kalau dari sisi kinerja dari sisi kemampuan. Ya kalau dari sisi kemauannya, nah lihat lagi gitu kan. Apa nih gitu ya. Dari sisi motivasinya kah, dari sisi keberaniannya kah, atau kepercayaan dirinya kah, attitude-nya kah, beda-beda lagi nih tindakannya gitu ya. Kalau motivasi ya mungkin ya itu kan perannya seorang leader ya, bagaimana bisa menginspirasi motivasi mereka gitu ya. Dilihat itu apa yang membuat itu tidak termotivasi, mungkin masalah macam-macam juga nih di breakdown ya, apakah masalah dari internalnya dia sendiri yang dia merasa udah nggak nyaman lagi di situ, atau dia punya konflik dengan temannya, atau dia punya masalah di keluarganya, atau dia punya macam-macam ya. Nah itu kan ya, apakah dia ya memang udah bosan di situ, atau memang nggak menantang lagi aja gitu ya Coach ya. Kalau troublemaker doang kenapa direkrut gitu kan, pertanyaannya kan gitu. Siapa tahu baru ketawanya di akhir-akhir nih Coach. Iya, berarti rekrutnya ya, sistem rekrutnya diperbaiki ya. Betul. Supaya bisa mendeteksi orang-orang calon-calon troublemaker. Ya bisa jadi di tengah perjalanannya dia jadi stres atau dia frustasi jadi troublemaker. Ya berarti perlu dia rasa lagi apa yang bikin dia frustasi gitu kan. Macam-macam panjang nih gitu ya. Jadi harus melalui proses konseling kalau kayak gini gitu ya. Harus konseling berarti gitu ya Coach ya. Artinya konseling itu adalah sesimpel ngajak dia ngobrol, dengerin sih gitu ya. Ngelihat juga input dari teman-temannya, feedbacknya dari tempat kerjanya gitu ya. Bagaimana, gitu. Seperti apakah dia gitu. Atau memang
dia emang udah kayak gitu atau ada hal yang merubah dia gitu kan. Itu kalau dari sisi motivasi itu macam percaya diri juga sama sih gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi semua itu nanti akan muncul apa nih, intervensi atau proses perbaikan yang cocok buat dia. Apakah perlunya training? Ya, kalau training kan masalah knowledge dan skill tadi ya. Betul, Coach. Itu perlunya training gitu ya. Betul. Apakah dia perlu experience yang lebih ini lagi gitu ya? Yang lebih expert lagi kali supaya dia meningkatkan experience-nya, pengalamannya ya mungkin perlu dikasih delegasi gitu ya, yang perlu dipantau dengan baik gitu ya. Apakah dia memang kondisinya lagi stuck gitu ya, lagi apa? Dari sisi kompetensi sih udah oke gitu kan. Cuma sebetulnya dia ada banyak hal lagi yang bisa diimprove. Nah, itu perlu coaching gitu ya. Ya macam-macam gitu ya, atau mentoring. Ya, baru setelah itu kalau memang udah beres semua, ya kita bisa happy kan. Iya betul. Tapi panjang ceritanya memang. Berarti yang terpenting tuh kalau misalkan ingin memperbaiki tim yang bermasalah, itu berarti kita harus analisis dulu berarti gitu ya Coach ya. Yes, gitu. Apa yang terjadi? Ya kadang-kadang kita terburu-buru mungkin karena kita merasa kurang waktu gitu kan. Betul Coach. Dikejar waktu ya, atau kurang waktu dikejar waktu. Dua-duanya sih Coach. Gitu ya. Merasa dikejar-kejar waktu, jadi mereka udah males dia. Ya begitulah, kalau misalnya Anda ingin punya bisnis, kalau Anda nggak mau capek ya, maksudnya nggak mau capek ngerjain semua, ya Anda perlu karyawan kan gitu. Iya betul Coach. Tapi kalau Anda perlu karyawan, itu one package dengan permasalahan-permasalahan yang akan mereka harus pikirin gitu kan. Bener. Jangan hanya maunya anak-anaknya itu doang yang kerjanya aja yang bagus, tapi kalau ada permasalahan pun ya dia harus bertanggung jawab juga gitu ya Coach ya. Untuk menanganinya gitu kan. Itulah baru leader gitu kan. Betul. Kalau enggak ya jangan jadi business owner gitu kan. Jadi aja self-employed gitu ya, kerja sendiri gitu ya, tanpa perlu ada yang bantu gitu kan. Nah itu, jadi ya memang semakin besar bisnis itu, semakin kompleks strukturnya, semakin banyak proses-proses yang harus dilakukan di dalamnya, sehingga butuh banyak karyawan. Yang mana karyawan ini manusia, gitu kan? Yang mana manusia itu ya tadi gitu ya. banyak problemnya juga gitu bisa ya. Bisa bikin hidup mudah atau bisa bikin tambah pusing kepala gitu kan. Betul. Apalagi beda generasi ya. Beda generasi. Business ownernya udah milenial X atau boomer, karyawannya generasi milenial atau Z bahkan gitu ya. Jadi pusing gitu ya Coach ya. Iya gitu, karena ini dua dunia yang berbeda. Nah kalau misalkan tadi kan terkait analisis atau evaluasi dari keterampilan, dari kemauan sama attitude-nya gitu ya Coach ya. Kalau kemauan itu mungkin attitude ada di kemauan lah. Di kemauan, gitu ya. Oke. Berarti ada 2 tahap gitu ya Coach ya, dari keterampilan sama attitude-nya. Ya ada 2 sisi yang harus dianalisa. Gitu. Ya oke Coach. Kalau misalkan dari keterampilan kan kita harus ya kalaupun bisa si business owner ini memberikan pelatihan, kalau nggak coaching gitu ya Coach ya. Oke. Kalau misalkan dari attitude-nya tuh Coach, misalkan dia bermasalah atau mungkin dia melanggar sesuatu yang bukan normanya gitu Coach, itu gimana tuh Coach? Ya itulah kita yang namanya perusahaan itu perlu buat aturan gitu ya. Yang aturan ini yang sebagai dasar acuan kalau terjadi hal-hal kayak gini gitu ya. Aturan perusahaan itu kan untuk melindungi semua pihak ya. Betul. Bukan hanya dari sisi karyawannya aja, bukan hanya dari sisi business ownernya, tapi kedua belah pihak ini gitu untuk dilindungi gitu ya. Betul. Dan dengan adanya peraturan perusahaan ini kan juga tujuannya agar memastikan kelangsungan bisnisnya juga gitu ya. Karena dengan semakin banyaknya karyawan ya, bagaimana managenya harus ada aturan yang jadikan acuan. Ya kalau tadi ada karyawan yang memang melanggar norma-norma kayaknya apa sih gitu ya. Ya atau ya itu kan balik lagi peraturannya gimana gitu kan. Ada nggak yang aturan yang terkait dengan hal itu dan bagaimana hukumannya gitu kan. Nah gitu, dan di lain pihak juga memang perlu konseling juga ya gitu, mungkin gitu ya, intervensi dengan cara konseling gitu ya. Kenapa anak ini bikin masalah misalnya gitu ya, kalau dari sisi norma mengapa anak ini mencuri misalnya, kalau yang betul, yang salah satu hal yang di luar norma kan gitu ya, mencuri gitu ya kalau memang aturannya udah jelas, dia dikasih SP1, SP2, SP3 atau dipecat gitu ya. Kalau memang masih bisa konseling gitu kan, itu masing-masing bergantung kebijakan perusahaan masing-masing gitu ya.
Yang jelas aturan itu dibuat, dan juga ya aturan itu tidak melanggar juga dengan aturan dari pemerintah juga ya. Aturan tenaga kerjaan gitu ya. Gitu. Jadi ya itulah ya yang berbagai hal ya yang perlu antisipasi agar karyawan itu ketika bermasalah kita bisa tahu nih apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang jelas jangan business owner itu cuma sekedar duduk aja pura-pura nggak tahu gitu ya, dan berharap gitu beres sendiri, nggak mungkin gitu ya. Karena kalau dia langsung pecat juga, rekrut yang baru juga belum tentu cepat juga lebih baik juga ya, lebih baik juga betul, gitu. Betul. Jadi masalahnya akan terus menerus terjadi, jangan-jangan gitu, walaupun karyawannya ganti-ganti terus gitu ya. Gitu. Jadi itulah ya, jadi sedihnya dalam berbisnis itu salah satunya adalah tentang mengelola karyawan. Kalau dari Coach Adit sendiri nih Coach, seberapa susah nih Coach untuk mengatur atau mengelola tim tuh Coach? Atau susah-susah gampang nih Coach? Seberapa susah? Ya saya bilang susah gitu ya. Susah gitu ya Coach ya. Tapi bukan berarti nggak mungkin gitu loh. Iya betul Coach. Ya kalau ditanya seberapa susah, bilang susah gitu kan. Tapi bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Jadi si business owner ini perlu punya skill khusus untuk menangani atau khusus berkait dengan people management ya, betul, atau berkaitan dengan manusia gitu ya. Macam-macam skill yang harus dikuasai nih, banyak. Apa aja tuh Coach? Wah, banyak nih kayaknya. Yang merupakan Coach kebanyakan adalah bagian besarnya ada leadership sih. Leadership di situ gitu ya, terkait dengan pengalaman, berkaitan dengan people ini ya, people skillnya gitu. Leadership gitu ya Coach ya. Leadership, bagian dari leadership gitu ya. Ya tentang ilmu komunikasi, bagaimana mereka bisa cara mereka bicara dengan tim. Kemudian ilmu bagaimana bisa influence tim, memotivasi tim, menginspirasi tim, ilmu bagaimana mendevelop tim. Nah kalau mendevelop tim banyak lagi nih breakdownnya. Ilmu tentang bagaimana ngasih training, ilmu bagaimana cara ngasih mentoring, ilmu bagaimana kasih counseling, ilmu bagaimana mengkasih coaching gitu kan, contohnya gitu. Ini coaching ya belajar gitu. Beda kan lagi juga ya Coach ya. Ya jadi satu persatu harus di breakdown tergantung kompleksitas, perkembangan kompleksitas dari karyawannya ya gitu. Ya gitu sih. Jadi ya mempelajari ilmu tentang tim ini nggak habis-habis gitu ya. Banyak ternyata gitu ya Coach ya. Iya gitu. Apalagi berhubungan dengan manusia gitu. Betul, ya Coach ya. Berkaitan dengan manusia ini nggak akan ada habis-habisnya. Betul, ya. Generasi yang baru muncul juga keunikan dari generasi tersebut. Dibarengi dengan munculnya gitu ya, kesulitan-kesulitannya, tantangan-tantangannya gitu ya. Oke Coach, nah ini kalau misalkan teman-teman semuanya nih Coach penasaran nih Coach tentang cara business owner untuk mengatur timnya itu ada di mana tuh Coach? Ya kalau korporat kita core-nya kan di situ ya, core kompetensi kita adalah pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan tim gitu ya. Banyak nih mau belajar apa gitu ya. Tentang NLP ada gitu ya. Coach ya. NLP itu bagaimana bisa memanage diri sendiri dan orang lain, itu NLP tuh. Kemudian bagaimana mengajar, ilmu mengajar, ilmu memberikan training. Kita ada pelatihannya ya. Ada juga ya Coach ya. Trainer atau apalah itu ya. Trainer, ada ilmu tentang bagaimana mendevelop tim, ada tentang situational leadership gitu ya. Coaching skill juga ada ternyata ya Coach ya. Nah, coaching skill kita itu sudah diakreditasi oleh ICF. Artinya sudah dipastikan ilmu yang diajarkan itu memang ilmu coaching, kredibel dan valid gitu ya Coach ya. Dan bisa bisa dipakai ya di semua negara ya selama iya kan, karena ilmunya udah sama tuh pasti gitu ya. Seperti itu. Jadi macam-macam sih tergantung kebutuhan. Jadi kalau bingung nanti silakan hubungi nomor di website atau yang di bawah. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman itu penasaran gitu ya Coach ya, boleh banget nih untuk mengunjungi website kami di www.corporaconsulting.com seperti itu. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.